pernah berobat ya sama Gus Samsudin, termasuk saya ya, Nggak yang pernah. real. Terus kenapa kita bisa ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber, ingin mengulik-ngulik, ingin membahas-bahas tentang yang lagi naik-naiknya, nenek daunnya nih ya, sulap merah dengan Gus Samsudin. Kini hadir dengan Abang Dadeni. Kita ingin bertanya dulu Bang Da, Siap. gimana sih awal mulai itu munculnya Gus Samsudin versus pesulap merah? Oke, terima kasih Bang Roy. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, kalau kita nanya nih Mas, ini udah minggu keberapa menanya tentang bagaimana bisa terjadi itu, nampaknya netizen mungkin udah banyak yang tahu. Tapi Ya. belum telat ya? Bulan telat. Belum Oke. telat. Jadi kalau versi Mas Denny ini kita lihat dari sosok pesulap merah dulu Mas. Sosok pesulap merah ini adalah seorang YouTuber yang dilahirkan dari TV ya, TV Ajang Pencarian Bakat, dimana banyak ahli juga mengatakan pesulap merah ini sudah lari jalur dari pesulap merah kok jadi bongkar-bongkar perkebunan gitu. Jadi kemarin itu sempat ada komunikasi sebetulnya sebelum kejadian itu, di mana timnya pesulap merah menghubungi Gus Samsudin, dan Gus Samsudin pun merespon dari video bahwasanya monggo datang gitu. Cuman pada saat datangnya itu terpicu keributan warga di sana, santri di sana, sehingga itulah awal mula terjadinya percecokan ini. Meskipun Gus Samsudin yang mengundang, tapi kan si tamu ini datang dengan cara yang mungkin tidak benar, mungkin kurang tepat seperti itu ya. Datang langsung membawa kamera. Itulah awal mula terjadinya keributan sebetulnya. Karena apa? Karena setelah ribut itu, Mas, Gus Samsudin itu kan sempat mengajak pesulap merah ini untuk masuk ke Padepokan, tapi beliau menolak. Gitu. Gini, Ya, Bang, monggo. saya bukan membela sana membela sini, Iya. tapi kenyataan yang ada, pesulap merah itu terpanggil atas video Gus Samsudin juga dengan mengatakan siapa yang ingin ke Padepokan dan ingin menguji Iya. ini benar atau tidak, silakan ke Padepokan. Iya. Gini Mas, tadi kan udah dibilang bahwasanya Gus Samsudin itu sudah mengundang. Kemudian si Marcel ini datang. Cuman kan yang disayangkan tadi saya bilang adalah cara beliau datang. Mengundang kericuhan. Datang, Assalamualaikum, ini datang udah kamera Mas. Gitu. Bahkan perangkat desa yang ingin mengamankan, menanyakan identitas, jadi bulan-bulanan netizen kan karena meminta KTP. Iya. Jadi sebetulnya ini sudah permasalahan ini sebetulnya nggak panjang lebar. Panjang lebarnya karena apa? Karena si pesulap merah menolak untuk masuk, Mas. Ya menolak lah, sudah berkerumunan massa. Yang Iya. saya lihat sudah berkerumunan massa. Dan ketika mau masuk dihalang-halangi oleh seseorang yang sudah mengaku dia sebagai pengacara dari Gus Samsudin. Iya. Udah situ agak-agak ribut. Jadi ya mereka pun mungkin takut dengan keadaan juga, karena di situ kan mereka tamu, mereka nggak tahu itu memang pendukung semua Gus Samsudin atau apa. Makanya itu jadi sempat kenapa pun sampai Gus Samsudin ini ke Jakarta, kok belum juga Jumpa. Yang perlu dipertanyakan Gus Samsudinnya atau pesulap merahnya nih. Kalau udah ke Jakarta atau nggak jumpa. Padahal kalau dilihat ya, apa yang didatengin oleh pesulap merah seperti TV ya Mas, datang ke Trans TV, datang ke podcastnya si Dr. Richard Lee dan lain-lain, itu kan satu tempat yang dimana pesulap merah juga kenal dekat malah sama orang-orang di situ, orang-orang TV, media dan YouTuber. Kenapa nggak langsung jumpa aja? Pertanyaannya, Samsudin ini mau ngapain ke Jakarta? Kalau memang mau jumpa ya kenapa nggak langsung ke tempat Sekarang gini pesulap Mas, merah? jadi Kenapa gini, ke lain-lain? saya sendiri pernah menerima chattingan dari tim pesulap merah langsung. Jadi pada saat itu kan heboh bahwasanya Gus Samsudin ini ngubungin pesulap merah enggak gitu. Kan pernyataan Gus Samsudin pada saat itu dia ngubungin nih, tapi nggak diangkat-angkat atau nggak terhubung. Nah kita buktikan dari adminnya tadi, kita bel ternyata nggak aktif.
atau tidak terhubung, Mas boleh coba sendiri kok. Ada di tentang dari pesulap merah itu adminnya, Mas boleh hubungin. Nah, dalih beliau kan seperti ini ya. Kenapa nggak ngubungin nomor saya gitu? Loh, Ya. apa dia tahu Gus Samsudin itu nomor pribadinya pesulap merah? Nama asli aja kemarin ditunjukin KTP baru tahu loh, Mas. Nah, apalagi nomor pribadi seperti itu kan, kalau nggak dia langsung ngontak, nggak mungkin dong tahu. Tapi kan alamatnya sudah diterakan oleh pesulap merah. Apabila ingin ke Jakarta, ke jalan ini, ke rungku ini. Ya, sekarang gini Mas, Mas aja punya sahabat, datang langsung ke rumahnya tanpa konfirmasi Mas mau datang dengan tujuan apa, Mas kira-kira gitu, datang langsung gitu. Beda suasana lah. Oh, beda suasana. Karena kan ini kan sudah urgent, sudah memang harus diklarifikasi cepat. Ya. Kenapa lagi menunggu-nunggu dengan adanya ya pesulap merah langsungnya dengan menyatakan Iya. ini Gus Samsudin. Padepokannya tahu dia Langsung ya. mereka langsung gentle. Oke. Oke. Tapi kenapa ini kok muter-muter? Ya Kok sebetulnya mesti gini kali Mas, nungguin sebetulnya gitu? tanpa ke Jakarta pun ya Mas ya, ini kan kalau kita bahas panjang lebar. Jadi sebelum ke Jakarta pun, namanya Gus Samsudin tadi sudah klarifikasi sebetulnya. Ada video yang bolak-balik saya share, bahwasanya dia sudah meminta maaf, kontennya settingan untuk hiburan semata. Nah, itu sudah selesai sebetulnya kalau dipertimbangkan. Tapi kenapa permasalahannya sampai sekarang belum selesai-selesai, malah Gus Samsudin ini melaporkan dari pesulap merah. Padahal Mas, tujuan beliau datang ke Jakarta itu ingin tabayun, ingin membuktikan dan meminta maaf sekaligus ya kepada pesulap merah ataupun masyarakat sebetulnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ketemu Mas. Tidak ketemu. Niat Gus Samsudin, oke gini, kalau kesalahan ada di Gus Samsudin, keluar dia mau jumpa, nggak ketemu dengan alasan berbagai macam. Kenapa pesulap merah nggak datengin aja? Datangi kemana orang dia lompat-lompat ke sini Ke TV, ada ke kemarin tuh podcast, kan ke- nggak lompat-lompat. di suatu tempat Ah. didatangi sama pesulap merah. Iya. Dan ternyata Gus Samsudin sudah pulang. Tak kemana? Sekarang gini Mas, itu cerita yang dalih kalau menurut saya. Gini, dia mau acara ke TV, orang TV tentu tahu, tentu menghubungin dong Mas. Dia mau datang ke sini, abis ini namanya orang kayak Gus Samsudin ya pasti banyak schedule yang sudah disusun. Dan termasuk hadir ke podcast ini, banyak loh Mas dia hadir. Nggak mungkin pesulap merah nggak tahu waktunya. Tapi tidak ada perjumpaan di situ sama sekali. Itulah tadi Pak. Ketika misalnya ingin pembuktian ataupun ingin merasa misalnya Gus Samsudin tadi itu merasa bersalah, ya udah monggo langsung, kenapa langsung ke rumahnya ataupun tempat kediamannya yang sudah dialamatkan. Oke. Tidak lagi malah ke Jakarta dapat undangan, dapat endol, dapat ini, Iya. malah ini yang dilayani. Seharusnya kalau misalnya Oke. dia langsung tujuan udah yang lain nanti. Oke, Mas, saya garis bawahin dulu ya, Mas ya. Gus Samsudin, ya. Tadi Mas bilang endorse ya. Dia datang ke podcastnya Dr. Richard aja, Mas. Itu dapatnya cuma 1,5 juta ya. Itu kata beliau. Itu pun dikasih supirnya. Nah, itu kemudian di podcast itu terkesan menjebak lagi. Tapi saya nggak mau bahas itu gitu, karena memang semua yang dimana Gus Samsudin datang ini seperti ingin menjebak seperti itu. Jadi kalau sekarang beliau balik, saya rasa itu keputusan yang bijak dari Gus Samsudin agar apa? Agar tidak semakin memperkeruh Mas. Itu. Tinggal lagi permasalahan hukumnya, jika terbukti maka berlanjutlah seperti yang saat ini gitu. Saya nggak mau membenarkan Gus Samsudin, ini garis bawahin juga, dan tidak mau menyalahkan pesulap merah. Saya sudah bilang di awal tadi juga sama Mas, Gus Samsudin sudah mengakui kesalahannya. Sudah mengakui kesalahannya loh Mas, video settingan, saya minta maaf, konten settingan sudah gitu loh. Jadi apalagi yang mau dibuktikan gitu. Kalau menurut kami ya, pesulap merah itu bukan hanya ingin membuktikan itu hanya konten, itu hanya hiburan, tetapi Praktek ya. prakteknya ke prakteknya lah. Kalau ada konten itu hiburan biasalah, banyak yang orang-orang buat konten hanya untuk hiburan, untuk buat konten pribadi dia
biasa. Ini kan untuk membongkar praktek perdukunan. Iya. Unsur-unsur agama dia ya membawa itu tadi, makanya dibongkar. Iya, trik-trik itunya dibawa ke pasien sampai Iya. merugikan pasien-pasien yang ada. Ya, sekarang kalau kita bahas lagi ke siapa yang dirugikan, mana mas yang dirugikan? Ada nggak laporan sebagai saksi untuk pesulap merah di mana pesulap merah ini ditolak laporannya karena bukan dia korban kan? Iya benar, bukan di korban, tapi kan untuk ke depan, untuk edukasi Iya. masyarakat yang menengah ke bawah yang memang masih percaya dan seperti itu. Iya, makanya gini mas, si pesulap merah kan ini nuduh ke Gus Samsudin sebagai penipuan berkedok agama, pengobatan dan lain-lain. Tentunya kalau dia menuduh harus ada bukti. Iya. Kalau mas dituduh nggak ada bukti, jatuhnya apa? Saya bisa aja kan nuduh mas penipu nih, begini, Fitnah, ya. Bisa. terus jatuhnya kemana? Fitnah, Nah sekarang, ya. sekarang tinggal masalah pesulap merah mampu membuktikan. Karena yang sekarang terjadi adalah pesulap merah yang malah dilaporkan oleh beberapa pihak. Laporan tentunya dapat diproses kalau ada bukti. Terbukti kan sudah diterima, sudah diproses. Nah, gitu. Tapi saya mau tekankan kalau di Samsudin itu bukan mau jebloskan beliau ke penjara, enggak. Mau dimana si pesulap merah juga minta maaf atas apa yang dia lakukan. Toh Gus Samsudin juga udah minta maaf kan tentang konten-kontennya gitu toh mas. Seberapa parah sih kesalahan pesulap merah? Kalau pesulap merah didukung mas sama Gus Samsudin sama Mamas Karyo yang ada di Padepokan ya. Bahwasanya untuk konten dia pembongkaran dukun-dukun yang oknum-oknum itu benar didukung ya. Tetapi caranya mas, secara kesopanan dateng itu yang kurang diituin, kurang agak di apa ya? Kurang sopan seperti itu. Dari peribahasa Iya. kata-katanya dia, Dan seperti apa ya mas, menantang-nantang terus gitu loh. para seluruh dukun. Mm. Itulah bahasa dia, pesulap merah. Mas ada nengok nggak shortcutnya pesulap merah yang dimana dia mencari Gus Samsudin pada saat di Jakarta. Dia nyari Gus Samsudin itu di bawah telapak kaki sepatunya. Cocokkah orang tua digituin? Jadi banyak sekali mas yang saya lihat, dan saya nggak mau nyalain pesulap merah juga. Banyak sekali hal-hal yang kurang patut untuk dipertontonkan, apalagi di tempat anak-anak atau lagi ditiru. Apa cocok misalnya anak-anak mencari orang tuanya di bawah sepatu? Itu kan enggak. Kemudian kayak mana ya? Kasar lah mas, banyak kata-katanya, nanti saya bisa buktikan. Tapi bukan itu poinnya sebetulnya. Poinnya adalah pertemuan mereka ini menyelesaikan permasalahan ini yang buat masyarakat ini menjadi gaduh, terpecah belah gitu tau mas. Jadi menurut abang lah, yang artinya oke lah, yang kedua belah pihak ini Iya. sudah berusaha untuk menjumpai. Iya. Yang satu menjumpai yang satu nggak jumpa, yang satu lagi nggak jumpa. Iya. Ada nggak saran atau inisiatif abang sebagai sahabat nih? Saya lihat, karena abang kan sudah chattingan sama beliau. Kalau dari segi sahabatnya enggak mas, saya termasuk salah satu orang yang ditantang beliau gitu dari beberapa konten dari Pesulap Merah dan Dr. Richard Lee. Saya sudah dikontak. Ditantang. Kalau sebelumnya itu Mbah Ilo itu ditantang, jadi suruh mau collab seperti itu. Cuman makin kesini kita paham gitu, siapapun ya orang yang mau dibuktikan nih, baik Dr. Richard Lee ataupun Pesulap Merah, ini ujung-ujungnya mas dijatuhkan dan video itu menjadi salah satu sarana pembulian jadinya. Makanya kami memang kalau misalnya dipersilahkan, diizinkan untuk kesana, kita kesana. Cuman kita dari Medan ini hebatnya sudah paham bahwasanya kita di sana tuh bakal dijatuhkan. Kita terima kok, dan kita sudah paham itu dari video-video yang viral di YouTube ataupun di TV. Jadi menurut abang, perdukunan yang dilakukan oleh Samsudin Ya, itu gimana? perdukunan yang mengatasnamakan pengobatan, kemudian menipu Apapun itu, Mm-mm. apapun itu dengan dalih untuk kesembuhan pasien. Sekarang saya baru kali pertama bang, kan saya termasuk sudah lama yang ngikutin Gus Samsudin. Baru kali pertama setelah Pesulap Merah muncul, Gus Samsudin itu dibilang dukun.
Ya, jadi biasanya sebutan Gus Samsudin itu Gubes atau guru besar atau Gus, seperti itu aja sih. Muncul nama dukun itu dari Pusulap Merah. Nah, jadi saya nggak tahu tuh tiba-tiba Gus Samsudin jadi dukun. Gitu. Nah, memang bukan hanya Pusulap Merah yang membuktikan itu, Mas. Saya juga membuktikan gimana memang ada beberapa harga-harga obat, Mas. Nanti kalau Mas bisa kontak tuh di WA-nya Gus Samsudin tentang YouTube-nya itu ada 3 admin kalau nggak salah. Salah satu admin itu menawarkan produk-produk yang kalau saya kira yang memang luar biasa agak mahal. Bukan agak ya, mahal. Salah satunya ada yang harga 500 sampai dengan 2,5 juta gitu ada. Jadi kalau ini pun saya menyaranin juga daripada Gus Samsudin untuk membuat harga itu jangan terlalu tinggi gitu. Mungkin karena faktor terkenal mungkin ya. Jadi ada juga sih juga. Oke, gini Bang. Oke. Masalah obat-obatan fix lah itu. Mau di harga rendah, menengah, ke atas itu kita sudah tahu patokannya. Seperti di toko misalnya obatnya 500 sejuta itu kita nggak ambil pusing. Artinya memang khasiat dan dosis untuk penyakitnya itu stabil. Oke, nggak ada masalah. Nah, ini prakteknya. Iya. Air kelapa, tiba-tiba ada paku, tiba-tiba ada ini, ada itu. Itu yang menurut Mas itu apa? Itu memang pengobatan apa? Sekarang Mas tahu itu pengobatan real atau settingan untuk konten? Nah, Kalau menurut Mas percaya itu settingan atau bukan? Iya. Walaupun settingan, berarti kan settingan ini misalnya Mas Abang bilang settingan, kita bilang settingan lu, nggak bisa settingan. Tapi ini kan pembodohan. Iya, maksudnya Mas, ini konten yang Mas percayai sebagai media pengobatan tadi, ini konteksnya adalah settingan atau real pengobatan? Kalau saya yang sudah saya ikuti, ada konteks pengobatan. Konteks pengobatan, settingannya pun ada. Gitu settingan pun ada. Nah, jadi gini Mas, konten yang dipertunjukkan sama Gus Samsudin itu hampir setiap hari itu beliau ngupload. Bukan hanya kelapa Mas, kepala buntung ada Mas. Iya, kenapa itu nggak konten? Iya, makanya itu kan kita harus bedakan mana yang konten, mana yang real. Nah, kan gitu. Makanya kita harus tanya dong sama yang upload, ini real atau settingan? Iya. Kan gitu. Kalau misalnya harus ditengok tuh semua channel dia. Ada keris terbang, ada kepala puntung, ada apa lagi tuh? Keris petir. Ya. Kan harus tanya tuh sama si content creator, ini yang real apa settingan nih? Karena kan campur aduk gitu. Nah, kita harus tanya beliau dong untuk konfirmasi seperti itu kan. Nah, kalau kami Mas, kalau saya pribadi menilainya itu settingan gitu. Settingan hanya untuk konten semata. Apa yang diambil tentunya dari konten itu adalah nilai-nilai agamanya, dimana kalau kita kena penyakit-penyakit non medis kita harus minta kepada Allah gitu. Kadang gini Mas, netizen itu ya kalau dari per-YouTuber ini tertarik menonton itu kalau ada yang aneh-aneh dan sudah mendarah daging pula di Indonesia, itulah makanya diangkat. Gitu. Yang buat permasalahan ini berada bukan masalah konten. Kalau konten kita udah tahu lah, tapi beliau itu mengatakan apabila yang ingin pembuktian, itu kepada berarti kan kata-kata ingin pembuktian berarti benar adanya. Oke, sekarang gini Mas, yang Mas mau nih, yang pendukung Pusulap mau nih dari Gus Samsudin ini apa intinya? Ya intinya trik yang untuk pengobatan beliau. Itu di klarifikasi juga dong. Dia udah diklarifikasi kontennya. Iya. Bukan pengobatan kesembuhannya. Misalnya ada pembersihan arwah atau ini itulah. Yang untuk pengobatan itu kan beda tadi yang Abang bilang pengobatan atau konten. Iya. Ini nih pengobatannya itu. Oke, sekarang gini, ya berarti yang Mas harap klarifikasi dari apa yang dia lakukan gitu kan? Iya. Udah dijelasin. Tadi itu konten hanya settingan hiburan. Semuanya udah dijelasin. Sudah dijelaskan dengan nggak lebih dari semenit itu udah menjelaskan semuanya. Berarti dengan begitu
dia buat pengobatan di Iya. luar konten Mm-mm. bisa diduga Mm-mm. menipu. Kalau yang di YouTube-nya itu bukan menipu, Mas. Istilahnya itu hanya untuk mengedukasi. Jadi ada unsur settingannya sebagai penarik, kemudian ada sisi target yang ingin dicapai ya. Kayak kalau apa kan target ya. Yang ingin dicapai adalah bagaimana masyarakat itu selalu minta tuh kepada Allah. Gitu. Iya, pengobatannya kalau itu oke lah. Kalau itu konten, cuman ada poin pentingnya itu tadi. Memintanya kepada Allah. Kalau kita gini Mas kan nggak pernah berobat ya sama Gus Samsudin, termasuk saya ya, yang real. Terus kenapa kita bisa ngomong itu penipuan? Sementara yang di Mas tonton itu hanya sebuah konten YouTube. Hanya Ya, sekedar dengan melihat, tidak dengan langsung ya kan. Sebuah perjalanan dan alur cerita. Yang alur cerita nyata nih ya, ini Iya. nyata. Kalau Nyata. yang lain itu hanya konten biasa. Oke. Dengan nyata, dengan perdebatan, dengan minta pembuktian. Nah, pembuktiannya itu mungkin kalau pesulap merah itu tidak ke sana, ini tidak akan dibongkar. Terus Mas apa bisa jamin setelah dibongkar sama pesulap merah bisa nggak ada lagi selain Gus Samsudin? Apa Mas bisa jamin Ya, di ini kamera masih- kamera gini? Apakah setelah dibongkar pesulap merah sampai beberapa dekade yakin nggak ada yang seperti itu? Ya sampai sekarang sudah digebiarkan, sudah digongkan bahwasannya apapun itu dukun itu hanya trik. Sekarang gini Mas, kegaiban itu hanya bisa dirasakan orang yang sendiri. Bahkan saya rasa Mas juga pernah merasakan kegaiban itu. Nah, gitu. Jadi kalau yang dikatakan pesulap merah hanya berlandas logika, tidak ada seperti itu, sementara orangnya mengalami kejadian yang nggak bisa dijelaskan dengan akar logika, ngarahnya kemana? Iya, Mm. paham. Akar logika itu gimana sih artinya? Oke, misalnya penyakit demam lah, Oke, menggigil, oke. badan panas. Mm-mm. Secara ilmiah, secara nyata itu demam. Oke. Nah, beliau ngasih obat demam. Mm-mm. Ya, kan? Udah seharusnya obat demam aja, tanpa ada yang lain-lain. Oke. Ditampilkannya ini, nanti di mantra apa kayak. Nah, terjadi misalnya keluar darah, Oke. kan pemikiran yang Mm-mm. sakit itu kan makin apa ya? Gimana ya? Itu yang buat itunya. Kalau misalnya ngobati obatnya itu nggak ada masalah, itunya triknya. Oke, sekarang saya kasih contoh nyatanya gini. Abang misalnya masih kelas SD atau apa ya, SMA atau apa, kemudian abang disuntik, kemudian guru bilang suntik itu sakit, kayak terpotong tangan, kira-kira aku mau suntik nggak? Nggak mau. Jadi ketika dibilang suntikan itu kayak semut, kira-kira agak rendah nggak apa rasa cemas abang? Nah, jadi kalau saya tangkap apa yang dilakukan Gus Samsudin itu dengan trik-triknya itu supaya apa? Supaya alam bawah sadar yang mereka rasa sakit tadi, yang penyakit tadi itu bisa hilang. Padahal itu hanya kata-kata. Jadi saya pernah di video bilang yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi sugesti orang ke orang yang sakit. Sugesti. Jadi semisal gini, kita pulang nanti dapat rezeki, sugestinya kuat, ya alhamdulillah dapat. Itu hanya dari kata-kata. Jadi sugesti itu penting loh Mas, dalam pengobatan itu sangat penting. Sepakat. Cuman yang dimana Gus Samsudin ini menyediakan pengobatan, ya di sini sarananya adalah ibaratnya spiritual kan. Nah, jadi wajar kalau dia bahas ada santet, ada yang begini-begini, itu wajar karena konteksnya adalah spiritual. Nah, gitu. Abang percaya itu? Kalau saya secara pribadi, saya menangkap itu sebagai sugesti. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini ibaratnya masih percaya kan Mas sama mitos-mitos di tanah air ini, hantu, santet, di apa namanya, dikirim sesuatu sama lawan bisnis, itu kan masih mendarah daging sampai dengan saat ini. Padahal nggak ada itu. Kalau versi pesulap merah. Versi abang sendiri? Gak usah pesulap merah, abang sendiri. Dari Oh, abang gini. lahir sampai sekarang. Oke. Jadi kalau saya sendiri Mas,
saya terus terang nggak mau mempercayainya, cuman ini terjadi. Terjadi di mana? Terjadi sama saya. Jadi saya pada saat itu sakit tipes nih, punya usaha, masih ada punya usaha, sakit tipes, dibawa ke rumah sakit A, masih sakit, udah berapa hari, bawa lagi ke tempat lain, masih kayak gitu juga. Saya bosan gitu kan di rumah sakit, lantas saya ke rumah ibu saya aja gitu. Nah pada saat itu dibilang ya kamu ini ke tempat ini aja, dari Medan ke Tungtungan itu lumayan jauh, ya lumayan jauh. Nah di sana itu kan ini sakitnya ini nggak bisa makan, namanya tipes ya, nggak bisa makan, minum obat males, sementara obat masih banyak gitu. Jadi pada saat di lokasi tersebut mas, ini orang yang saya jumpain ini apa ya, kayak kakek-kakek muslim, cara pengobatannya aneh, yaitu saya dimandikan sama ini apa tuh, ayam, bulu-bulu ayam di tengah kolam kali gitu, kolam ikan, dimandiin. Percaya nggak percaya mas, dikasih obat juga sepulangnya. Percaya nggak percaya, pada saat pulang naik mobil tadi saya udah bisa mau beli-beli untuk dimakan. Itu kejadiannya nggak bisa diceritakan dengan akal logika, tapi itu terjadi. Berapa jam atau berapa hari proses abang ke tempat kita bilang lah perdukunan kita bilang? Itu tadi saya nggak bilang itu perdukunan ya. Itu gimana? Yang abang bilang tadi, Iya. kepercayaan orang dari dulu sampai sekarang yang nggak hilang itu Iya. secara spiritual. Nah itu sebutannya seperti itu. Oke. Kan gitu. Oke. Oke, kita sebutlah dulu perdukunan. Berapa jam atau berapa beda hari abang minum di akhir obat tipes abang sampai ke, Jadi kan kita nggak tahu mana saya- tahu itu proses obat. Oke, tipes tadi itu saya alami dari rumah sakit ke klinik, dari klinik ke rumah itu hampir mau 2 minggu, 2 minggu. nggak sembuh-sembuh. Kemudian dari rumah ke lokasi itu hanya sejam. Berobatlah saya, dimandiin sama bulu ayam, yang nggak akan masuk logika kayak mana bulu ayam itu ngobati. Kemudian setelah habis dari situ pulang, setengah jam perjalanan, saya sudah minta beli ini beli itu untuk dimakan. Obatnya apa? Obatnya itu ramuan jamu, dan bahkan ramuan jamunya nggak saya minum. Itu. Jadi mas gini, yang bisa ngomong seperti ini, yang bisa percaya seperti ini, orang yang pernah ngalamin ya gangguan-gangguan seperti ini. Gitu. Pengobatan medis nggak bisa, pengobatan yang seperti itu bisa. Maka wajarlah mereka percaya. Dan walaupun itu terjadi sama saya mas, saya sampai detik ini masih bertanya-tanya kok bisa kayak gitu. Karena nggak bisa diakal logika kan. Tapi kan itu kalau kembali lagi kan kuasa Tuhan kan. Iya. Tapi bang, Abang sendiri nggak pernah gitu ngerasa gitu. ada. Nggak gitu ya. Mungkin nanti Tuhan kasih apa percobaan nanti untuk abang untuk merasakan yang gaib-gaib gitu. Tuhan gaib kok. Gaib percaya, Tapi yang sebutannya hantu, Iya. setan, Mm-mm. nggak ada bang, nggak ada percaya. Jadi Itu kan intinya termasuk jin. ingin mewujudkan lah ya, ingin melihat, Nggak mewujudkan apa-apa. seperti itu Kalau tadi ya. kalau sekarang aku pun ingin pembuktian juga. Iya. Kalau Pembuktian. bisa wujudkan setan, hantu, silakan. Oke. Jadi peribahasa Jadi seperti kalau- itu lagi. Jadi kalau kita nggak percaya hantu, setan, jin itu Kalau nggak jin, betul juga. aku percaya. Karena jin yang membentuk dirinya menjadi seperti hantu sebetulnya, Bang. Sekarang pertanyaannya, jin, setan, hantu beda atau tidak? Makhluk halus, sama-sama makhluk halus. Beda atau tidak? Jin, Sekarang hantu setan. di Quran ada nggak? Sebagai makhluk tak kasat mata. Yang ada apa? Jin, ya sama dengan jin berarti. Setan. Kaumnya. Setan juga. Oke, kalaupun ya mungkin dengan pesulap merah atau Iya. di Gus Samsudin Samsudin, selalu berdamai. intinya janganlah pecah di bawah, Iya. biarlah Iya. mereka berjalan sendirinya. Benar. Dan kalau kasus hukum itu biarlah mereka itu, Iya. kita tinggal nunggu hasil akhir lah Iya. dari hasil proses hukum mereka. Siap. Kita doakan mereka berdamai, cepat bertemu, dan penuntutan hukum itu segera dicabut Iya, agar iya. Indonesia damai. Benar. Udah, Saya penting setuju itu. tidak ada undang-undang apapun Iya. itu kita percaya
percayalah bahwasanya dari berbeda suku, berbeda ras, kita tetap damai. Oke, dari itu, dari saya, dari kode, dari Mas Dedi sudah cukup. Iya, cukup aja. cukup nonton ini. Iya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu membahas, mengulik-ngulik tentang Surat Merah versus Gus Samsudin. Samsudin. Begitu jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Tunggu next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.